Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Aulia Fardana. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Jadi di sini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pak Arifin tadi, yaitu mendengarkan video motivasi dari salah seorang yang telah ditentukan Bapak. Jadi saya di sini memilih menonton video motivasi dari Bill Gates. Yang kita ketahui beliau adalah seorang pendiri Microsoft dan juga mantan CEO dan juga salah satu orang terkaya di dunia. Dan udah saya tonton videonya beberapa, dan saya mengambil tentang 7 kunci sukses yang disampaikan oleh Bapak Bill Gates. Itu ada 7. Jadi saya rinci satu-satu. Yang pertama itu adalah create the future, yaitu menciptakan masa depan. Maksudnya di sini kita harus menciptakan masa depan kita sendiri. Mungkin dari berhayal, dari halu-halu, tapi dari situ kita mulai untuk menciptakan masa depan kita sendiri. Kita nggak boleh dengar kata orang lain yang mungkin merendahkan kita, dan ya kita harus percaya diri dengan masa depan yang telah kita buat untuk kita sendiri. Jadi harus percaya diri dan harus selalu tetap teguh untuk menciptakan masa depan kita sendiri, yang itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain ya. Lalu yang kedua itu ada work hard atau bekerja keras, dimana kalau kita mau menciptakan masa depan kita sendiri, tentu harus ada usaha yang harus kita lakukan, yaitu bekerja keras untuk mencapai masa depan yang kita inginkan. Misalnya kalau lagi kuliah, kita ya harus kuliah benar-benar untuk mencapai masa depan yang kita inginkan, kan sesuai dengan jurusan yang kita ambil, begitu. Tentu dari Bill Gates juga beliau mengambil jatah waktu 2 minggu dalam setahun itu untuk berpergian, membaca dan menghilangkan sejenak pekerjaan yang telah dia lakukan tanpa terganggu oleh siapapun. Jadi intinya ya setiap hari kita memang harus meluangkan waktu untuk bekerja keras untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Lalu juga seperti yang dilakukan oleh Bill Gates, beliau aja cuman 2 minggu dalam setahun untuk liburan. Bayangkan 2 minggu dalam setahun, jadi selebihnya dia luangkan untuk bekerja sampai di titik dia sukses untuk meraih yang dia inginkan. Lalu yang ketiga itu ada enjoy what you do, yaitu menikmati apa yang kamu lakukan. Untuk mencapai masa depan yang kita inginkan, tentu kita bekerja keras dan kita harus menikmati proses-proses yang kita lakukan. Jadi jangan merasa patah semangat, jangan merasa cepat puas. Jadi kayak memang harus kita menikmati semua yang kita lakukan untuk mencapai yang kita inginkan. Jadi ya harus bersemangat dan tetap semangat, dan ya itu tadi, jangan patah semangat. Lalu yang keempat itu ada ask for advice, yaitu meminta nasihat kepada orang-orang yang kita percayai, kepada orang-orang yang mengenal kita dekat, dan kepada orang-orang yang memang kita kenal dari kita kecil, misalnya dari orang tua, teman dekat, dari keluarga. Minta nasihat dari mereka. Jangan kayak berpikir kita yang menciptakan masa depan kita, tetapi jangan berpikir kayak ini masa depan aku, ya udah ngapain harus dengar nasihat dari orang. Jangan kayak gitu. Maksudnya emang kita tuh nggak boleh dengerin orang yang merendahkan kita. Tapi kalau untuk meminta nasihat dari orang-orang yang
kita percayai ya apa nggak ada salahnya gitu loh. Jadi ya kayak ya memang minta nasihat tuh nggak ada salahnya dan harus memang kita lakukan kalau kita memang mau mencapai yang kita inginkan ya. Lalu yang kelima itu ada pick good people, memilih orang yang baik. Kita berteman aja kita pilih-pilih ya kan, nggak asal milih teman. Jadi untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan itu kita juga harus ada orang-orang yang mendampingi kita, yaitu orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang punya sifat yang jahat. Jadi kita kayak harus pilih-pilih orang dalam untuk mengajak mereka, misalnya untuk kita masa depan kita nih sama nih mau bikin ini, yuk kita berdua gini. Nah kita kan harus cari orang-orang yang pintar, orang-orang yang baik, orang-orang yang punya energi yang positif dan lain sebagainya. Lalu yang keenam itu don't procrastinate. Itu jangan menunda-nunda pekerjaan. Nah ini tuh paling penting kalau kalian mau mencapai sesuatu yang kalian inginkan, ya jangan ditunda. Kalau misalnya bisa sekarang, kenapa harus besok? Dan ini juga menjadi salah satu alasan saya buat tugas ini dengan sesegera mungkin, karena setelah diberikan tugasnya tadi tuh saya pikir karena deadline jam 10 malam jadi bisa bikin sore bisa nih dibikin karena deadline-nya jam 10. Tapi karena setelah saya melihat video-video motivasi dari Bapak Bill Gates, jadi saya terbuka pikirannya kenapa harus nanti sore kalau bisa sekarang saya bikin tugas ini. Jadi ya udah, saya sekarang bikin tugas ini walaupun emang susah. Jangan menunda-nunda pekerjaan itu karena kebiasaan dari dulu ada orang kayak gitu juga. Ada sebagian orang yang kebiasaan itu nunda-nunda pekerjaan. Kalau bisa nanti sore kenapa besok, kalau bisa besok kenapa nanti sore, kalau bisa besoknya lagi kenapa harus hari ini. Jadi kayak ya itu mindset orang-orang yang kadang kurang terbuka, dan saya salah satunya. Lalu yang ketujuh itu dan yang terakhir ada always have energy, selalu bersemangat. Kalau mau mencapai tujuan, mencapai masa depan kita sendiri, kita harus bersemangat. Jangan lemah, jangan ngeluh, jangan patah semangat. Apapun yang kita hadapi harus kita hadapi, jangan lari dari masalah. Dan kayaknya punya energi semangat itu bisa mempengaruhi sekitar kita. Jadi kalau misalnya kita semangat, ya orang-orang sekitar kita juga semangat. Orang-orang sekitar kita semangat, ya kita juga semangat. Tapi itu harus dimulai dari kita dulu, jangan dari orang dulu. Jadi kayak kenapa mereka kalau aku bisa, gitu kan? Iya kayak gitu pokoknya. Kalau aku bisa memberikan energi yang positif dan semangat kepada mereka, kenapa mereka harus memberikan itu dulu ke aku, gitu. Jadi kayak kenapa mereka kalau aku bisa memberi energi yang positif. Oke, jadi segitu aja 7 kunci sukses dari Bapak Bill Gates yang telah saya dengarkan, dan semoga ini bermanfaat. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.